Mari kita siap tegak, kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kemerdekaan untuk bangsa kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama memuji Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Semuanya ikuti ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati firman Tuhan ini supaya meneguhkan kami. Berkati firman Tuhan ini supaya meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur bersama-sama seluruh bangsa Indonesia yang di Indonesia
ataupun yang di luar negeri, semua kita bersyukur. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan tema kita di ibadah hari kemerdekaan ini adalah bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bangsa Indonesia itu jauh dalam Alkitab sudah menceritakan bagaimana kemerdekaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Sebuah bangsa yang besar itu merdeka karena benar-benar Tuhan yang berikan. Masyarakatnya juga berjuang, rakyatnya juga berjuang, tapi tangan Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan itu. Kita belajar dari kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk umat Tuhan dari perbudakan Mesir. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingatkah bagaimana Tuhan Allah yang perkasa, Allah El Shaddai, Allah Elohim itu sangat menyayangi umatnya. Pada saat umat Tuhan ada dalam perbudakan Mesir, Tuhan mendengarkan seluruh doa mereka. Tuhan memperhatikan mereka. Maka Tuhan mengutus Musa menjadi pemimpin. Pada waktu itu ditemani oleh kakaknya Harun untuk memimpin umat Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Mesir dalam pimpinan Fir'aun tidak mau melepaskan Israel. Tapi Tuhan menghajar mereka dengan 10 tulah, dengan 10 bencana. Dan akhirnya Fir'aun melepaskan. Pada saat Fir'aun melepaskan umat Israel, apakah dia melepaskan terus-menerus? Tidak. Pada saat bangsa itu sudah berkemah di padang gurun, mereka sudah berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Teman-teman, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Pada saat mereka sudah lepas dari perbudakan Mesir, Fir'aun tidak melepaskan begitu saja.
Tapi Tuhan juga tidak pernah membiarkan umatnya. Pada waktu itu Fir'aun membawa seluruh tentaranya untuk mengejar umat Tuhan itu. Dan umat Tuhan itu ketakutan karena di depan mereka ada laut Tiberau dan di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang mengejar mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengasihi umatnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memakai Musa untuk mengangkat tongkatnya menghadap laut Tiberau itu, dan laut Tiberau itu terbelah. Maka umat itu bisa lari dari kejaran Fir'aun. Tunggu dulu. Tapi pada waktu mereka masuk ke dalam laut Tiberau dan kering dan mereka mulai menyeberang terus menerus, tentara Fir'aun terus mengejar. Lihat, tentara Fir'aun terus mengejar. Bahkan mereka sudah sampai di laut. Setelah umat Tuhan itu semuanya sudah menyeberang, Musa kembali menurunkan tongkatnya. Biar, wah, air itu menutup Fir'aun. Keretanya, kuda-kudanya semua terjungkir balik dan mereka semua tenggelam di dalam air laut Tiberau itu. Teman-teman, keren ya, Tuhan menolong membebaskan umat milik kepunyaannya itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan atas mereka. Tuhan yang memberikan kemenangan untuk bangsa Israel, untuk milik kepunyaannya. Dan apa yang dilakukan oleh mereka setelah mereka berhasil menyeberang laut Tiberau? Miriam memuji-muji Tuhan. Dia memainkan rebana, dia menari-nari, bersukacita dan menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Dia bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan. Tuhan telah melepaskan umatnya. Hari ini kita belajar dari umat Tuhan bahwa satu, kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan untuk kemerdekaan umatnya. Yang kedua, sebagai umat yang mengerti, umat yang tahu bahwa kemerdekaan itu adalah dari Tuhan, umat Tuhan bersyukur, berterima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, 76 tahun yang lalu kemerdekaan Indonesia diumumkan, diproklamasikan oleh Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Insinyur Soekarno presiden pertama kita. Kita harus belajar bagaimana bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan. Sebelum proklamasi, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sangat menderita. Dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, rakyat menderita. Namanya dijajah, itu hidupnya susah, anak-anak nggak bisa sama seperti kita, pakai baju yang bagus, bersekolah, makan, minum, nonton, main game, tidak bisa. Kita hidup dalam penjajahan, dalam kesusahan. Orang tua kita semua anak harus bekerja secara keras, kalau tidak dipukul, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Bangsa Indonesia melalui pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan yang berjuang, memimpin perang, ikut perang melawan tentara-tentara penjajah, tentara-tentara yang membuat menindas bangsa kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada para pahlawan kita. Tuhan memberikan pertolongan untuk bangsa kita sehingga bangsa kita merdeka. Sekarang anak-anak semuanya bebas main game, bebas sekolah, bebas mau makan apa saja bisa, asalkan ada uang, ada berkat Tuhan, ya kan? Tapi zaman dulu tidak bisa seperti itu karena kita ada dalam penjajahan. Nah, hari kemerdekaan Indonesia ini apa sih artinya untuk kita? Kita diingatkan, wah ternyata zaman dahulu opa nenek moyang kita itu menderita hidupnya. 76 tahun yang lalu hidupnya sangat susah, sebelum itu sangat menderita. Kalau kita anak-anak sekarang ini hidup di zaman yang sudah merdeka,
Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kemerdekaan ini. Terus sesudah berterima kasih ngapain Kak Tari? Sesudah berterima kasih, mari kita terus berdoa supaya Indonesia ini menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat. Kemana saja masyarakatnya bisa menjadi pemenang. Seperti pejuang-pejuang olahraga ya, yang menjadi juara olimpiade. Wah, keren tuh. Berjuang untuk Indonesia, membuat bangga Indonesia, bendera Indonesia, lagu Indonesia Raya dikibarkan di luar negeri. Wah, itu yang harus kita lakukan. Kemerdekaan ini Tuhan berikan bukan supaya anak-anak diam di rumah main game online terus. Nggak cerdas jadinya kita. Kalau waktu mau belajar online malas, kita tidak akan jadi orang yang cerdas. Mari kita bersyukur untuk kemerdekaan ini dengan cara menjadi anak yang cerdas. Anak-anak Kids Worship sehat, kuat, cerdas, dan taat. Supaya yang pengen jadi dokter dengan kecerdasannya diberkati Tuhan akan merawat pasien-pasien sehingga masyarakat Indonesia sehat. Akan menjadi guru, akan menjadi pengajar yang baik supaya nanti banyak anak-anak yang menjadi anak-anak yang cerdas yang membangun Indonesia. Ada yang mau menjadi polisi, menegakkan keadilan, mengajarkan hidup yang taat. Ada yang mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, berdoa bagi bangsa, memberitakan, mengajar umat Tuhan akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita di bangsa yang merdeka? Mari menjadi anak Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Kita sudah diberi kemerdekaan. Kita tidak lagi berperang dengan senjata. Tapi ingat, di luar negeri, di banyak tempat, banyak orang-orang yang cerdas membangun bangsanya. Mari kita bangun Indonesia. Kita isi kemerdekaan ini dengan kita melakukan belajar cerdas, belajar dengan keras untuk kita menjadi anak Tuhan yang memberkati bangsa ini. Dan jangan lupa selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kemerdekaannya untuk kita. Dimerdekakan bukan untuk menjadi orang yang lemah. Dimerdekakan bukan untuk hanya bermain, tapi dimerdekakan untuk berkarya. Dimerdekakan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Ayo anak-anakku, mari kita sama-sama katakan, angkat tangannya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Merdeka. Betul. Mari teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita mau berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Kita berdoa untuk para pejuang kita yang saat ini sedang berjuang. Mereka berlelah-lelah, yaitu siapa? Para tim medis. Dan kita berdoa juga ya untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong bangsa kami. 76 tahun Engkau memelihara kami, terkhusus untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia. Engkau Allah yang memeliharakan, Engkau Allah yang memampukan setiap pahlawan-pahlawan yang sudah terdahulu untuk berjuang merebut kemerdekaan sehingga kami saat ini menikmati hasilnya. Kami bersyukur Tuhan. Berkati untuk pemimpin kami pada saat ini, Bapak Presiden dan jajarannya, Bapak Jokowi, dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik yang ada di daerah-daerah, Tuhan juga memberkati mereka. Kami percaya biarlah pertolongan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan hikmat Tuhan, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk para tim medis. Mereka saat ini sedang berjuang. Berkatilah mereka, berikan mereka juga sukacita sehingga mereka mampu menjalankan tugas yang mereka emban saat ini. Menyerahkan juga untuk anak-anakmu yang saat ini dalam sekolah, Tuhan memberkati. Bahkan di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan terus berikan semangat sukacita, boleh taat, patuh, dan kami yakin dan percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mentaati setiap peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur 76 tahun Tuhan memelihara bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa kami yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Agustus tahun 45 telah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Salam merdeka! Merdeka!